Hai, gue Lutfi, dan ini adalah segelas orange juice. Dan segelas orange juice ini akan ngebantu lo untuk bisa nidurin cewek manapun yang lo mau. Tanpa lo harus keluar duit sepeser pun untuk neraktir atau ngajak shopping, tanpa lo harus ngapalin rean gombal yang jelas-jelas nggak works dan malah bikin ilfeel, dan tanpa seorang cewek pun yang akan mampu menolak lo. Tonton video ini sampai habis, karena di akhir video ini lo akan dapatkan dua trik super ninja untuk membuat cewek manapun luluh ke pangkuan lo hanya dalam hitungan menit. Tapi sebelumnya gue akan menceritakan sebuah cerita seks. Ya, gue ngerti lah mereka yang menyebut diri mereka guru cinta ataupun dokter cinta pasti akan ngasih berbagai teori psikologi dengan bahasa tingkat dewa yang susah diingat apalagi dimengerti ketika membicarakan tentang cara ngedapetin cewek. Hey man, kalau lo pinter, lo nggak akan peduli dengan segala teori dan bahasa dewa tersebut. Lo cuman pengen bumbu rahasianya atau trik ninjanya aja. Dan gue akan bongkar itu semua setelah cerita seks ini. Setuju? Mantap. So, gimana sih ceritanya sampai seorang pendek, gendut, yang tampang dan kantongnya pas-pasan kayak gue ini bisa gampang banget dapetin cewek manapun yang gue mau? Apakah karena gue menang judi, jadi kayak mendadak dan tinggal di apartemen mewah dengan mobil mewah berjejer di parkiran? Apakah gue operasi plastik supaya wajah gue kelihatan ganteng dan jadi mirip bule? Ya enggak lah men, malah kenyataannya asli brutal banget. Dulu, gue bisa dibilang seorang mbahnya pecundang sama cewek. Boro-boro buat nidurin cewek. Buat nyapa cewek aja gue udah gemeteran dan banjir keringet dingin. Sampai akhirnya sekitar setahun yang lalu, setelah perjuangan selama 6 tahun yang menyedihkan, akhirnya gue bisa juga dapet pacar men. Cewek gue adalah seorang yang cantik, imut, dan bodinya seksi. Dan yang paling nyebelin adalah banyak banget cowok yang mau sama dia. Awal-awal pacaran, dia minta gue nggak ngelarang dia untuk berhubungan sama mantan-mantan pacarnya. Dan nggak ngebatasin dia untuk bergaul dengan teman-teman cowoknya. Gue bilang, oke nggak apa-apa, santai aja. Walaupun perasaan di hati gue waktu itu khawatir dan kesel banget. Dan suatu hari dia mutusin untuk pindah dan ngekos di dekat kantornya. Dan dia minta gue untuk bayarin kosnya tiap bulan. Gue nggak mau kelihatan katrok men. So gue bilang, ya udah siap, nanti gue akan cari double job. Dan akhirnya gue pun mendapatkan double job alias kerja di dua tempat. Pagi gue jadi kasir di restoran cepat saji, dan malamnya gue kerja sebagai data entry di salah satu bank swasta. Gue lakuin itu semua karena gue sayang banget sama dia dan karena gue gak mau kehilangan dia men. Dan hari-hari lelah itu pun berlanjut. Sampai pada suatu hari, gue inget banget hari itu adalah hari Sabtu yang panasnya menyengat banget. Gue inget banget hari itu hari Sabtu karena cuma hari itu aja gue libur dari dua pekerjaan gue. Cuaca di luar asli panas banget, sampai gue males banget untuk nyuci baju gue. Mau ketemuan sama cewek gue, katanya dia lagi ada reunian sama teman-teman SMA-nya. Akhirnya yang gue lakuin hanyalah tidur-tiduran aja di kamar gue yang sumpek. Sampai jam 12 siang, perut gue benar-benar berasa keroncongan. Gue telepon lah cewek gue, ngajakin dia makan di luar. Tapi ternyata dia bilang dia masih reunian. Ya udahlah, akhirnya gue berangkat nyari makan sendirian. Berpanas-panasan di atas motor butut gue. Setelah jalan cukup lama, akhirnya gue pun memutuskan untuk makan di sebuah restoran cepat saji di salah satu mall terbesar di kota gue. Sampai restoran akhirnya gue pun mesen makanan. Selesai mesen seperti biasa gue nungguin dan empatnya adalah gue nungguin sendirian, nunggu orderan gue datang. Dan ketika nunggu makanan itulah hal itu terjadi men. Ketika gue nunggu makanan, gue melihat di depan gue sepasang cowok dan cewek. Mereka duduk membelakangi gue. Jadi gue hanya bisa melihat mereka dari belakang. Namun gue yakin banget gue ngenalin sosok tuh cewek walaupun hanya dari belakang. Ah, jadi penasaran gue. Karena penasaran akhirnya gue pun pasang kuping berusaha mendengarkan percakapan mereka walaupun suara mereka cuma terdengar samar-samar aja. Sampai akhirnya si cewek ketawa dan kaget banget gue men. Karena suara itu gue apal banget. Itu kan suaranya. Ah masa sih? Hati gue udah mulai berdegup kencang antara percaya, takut dan penasaran. Akhirnya karena gue udah gak mampu nahan penasaran gue pun pura-pura ke wastafel atau tempat cuci tangan yang letaknya nggak jauh dari meja tuh cewek dan tuh cowok. Dan dari kaca wastafel itu, gue bisa melihat dengan jelas wajah cewek dan cowok itu. Anjing, itu kan cewek gue. Bangsat. Dalam hati gue udah benar-benar terbakar emosi, nafas gue udah mulai tersengal-sengal menahan amarah. Dan tanpa babi bu, langsung aja gue samperin mereka. Gue berdiri di depan mereka, dan langsung gue gebrak meja mereka. Cewek gue pun kelihatan panik dan ketakutan. Namun, si cowok malah sewot, berdiri dan bilang, anjing, apa-apaan lo datang-datang gebrak meja orang? Akhirnya amarah gue pun gak terbendung lagi men. Terus gue tampol tuh cowok. Tapi sialnya dia bisa nangkis. Dan buk, sebuah pukulan keras mendarat di dagu gue. Gue pun terjatuh dan hampir aja ngenain kaki meja. Dan ketika gue terjatuh, cewek gue berdiri mau nyamperin gue. Tapi kemudian dia balik lagi ke mejanya dan ngambil orange juice di mejanya. Dalam hati gue berkata, paling gak cewek gue masih perhatian mau bantuin gue dan kasih minum. Cewek gue pun nyamperin gue. Tapi bukannya ngebantu gue untuk bangun atau ngasih gue minuman,
Dia malah nyiram gue dengan orange juice sambil berkata, "Najis gue sama cowok pecundang kayak lo." Akhirnya gue batal makan siang. Gue pulang dengan membawa perih hati yang mendalam dan nahan malu karena diliatin orang satu restoran. Gue benar-benar merasa sakit hati, terhina, terpukul, sampai gue gak bisa tidur malam itu. Masih berasa sakit banget dagu gue karena pukulan tuh cowok. Tapi yang bikin gue lebih sakit adalah ketika gue mengingat perlakuan cewek gue di restoran tadi. Apalagi kalau gue ngeliat baju yang gue pakai tadi siang. Noda orange juice yang belum hilang benar-benar menyayat hati gue. Gue sakit, muak, sedih, perih. Sampai akhirnya karena sakit dari kejadian itu, gue bertekad. Gue harus bisa bikin cewek manapun bertekuk lutut sama gue. Gue gak mau ditindas lagi sama cewek. Setelah bertekad, gue langsung berpikir, gimana cara memulainya? Pengetahuan gue tentang cewek memang minim banget. Gue mulai dari mana ya? Oh iya, gue ingat gue pernah diajarin sama dosen gue tentang psikologi komunikasi, yaitu pelajaran bagaimana cara berkomunikasi ke orang sehingga orang merasa nyaman sama kita. Gue carilah buku psikologi komunikasi tersebut, dan setelah nyari-nyari di tumpukan buku lama gue, akhirnya itu buku ketemu juga. Dan gue pun mulai membaca. Sampai akhirnya, gue gak tahu entah karena gue mendadak jenius atau IQ gue melonjak 5 poin, gue menemukan satu kata mahal. Satu kata yang akhirnya merubah hidup gue. Kata itu adalah propinquity, atau bahasa Indonesianya adalah keagraban. Malam itu gue benar-benar tergugah oleh propinquity dan trik di dalamnya. Dan gue pun berpikir, kayaknya asik nih kalau gue bisa praktekin trik ini ke cewek. Tapi sama siapa? Gue udah gak punya cewek lagi. Bodo amat. Besok gue tes sama cewek yang bayar di tabel kasir gue. Dan besoknya gue langsung praktekin teknik ini ke pelanggan-pelanggan di restoran yang ngebayar ke tabel kasir gue. Cewek pertama yang gue tes trik ini, dia malah cuek aja. Terus gue coba ke cewek kedua. Tapi itu cewek malah asik ketawa ketiwi, sibuk mainin HP-nya sendiri. Akhirnya gue tes ke cewek ketiga. Dan hasilnya, dia tersenyum sama gue, nanyain nama gue, ngajak ngobrol sebentar, dan langsung minta nomor HP gue. Dia ngajakin gue jalan nanti sore sepulang kerja. Anjrit, it works man. Dan sore itu juga, gue tinggalin aja udah pekerjaan data entry gue. Dan gue pergi jalan-jalan sama cewek tersebut. Dan menikmati momen kemenangan yang sangat bersejarah buat gue saat itu. Enggak, gue belum sampai nidurin dia saat itu. Waktu itu gue masih terpukau sama keberhasilan gue. Masih setengah percaya gue berhasil gampang banget ngegait cewek. Gara-gara kejadian tersebut, semenjak momen itu gue mulai kecanduan untuk pelajari berbagai teknik untuk dapetin cewek. Gue pun mulai berburu dan melumat habis berbagai buku, CD, dan video tentang cara ngegait cewek. Seminggu berlalu, sebulan, 6 bulan, gak berasa, setahun berlalu. Dan gue udah menghabiskan 48 buku, 34 audio CD, dan sudah menonton lebih dari 600 jam video tentang psikologi terapan, flirting, seduction teknik, NLP, stealth hypnosis, dan gue pun berubah dari seorang pecundang menjadi seorang robot. Robot yang secara otomatis mampu menarik perhatian cewek dan membuat mereka nggak mampu menahan hasrat untuk bercinta sama gue. Rata-rata dalam 1 minggu gue meniduri nggak kurang dari 12 cewek. Tiap hari gue berpetualang dengan berbagai macam tipe cewek, dari tipe yang jaim sampai tipe yang brutal, dari tipe alim sampai tipe jablay, dan dari tipe pembokat sampai tipe supermodel. Pokoknya berbagai kelakuan-kelakuan aneh dari cewek udah gue temuin semua. Dan dari berbagai petualangan dan pengalaman gue sama cewek, gue mulai melihat satu pattern atau suatu pola. Satu pola yang sama yang dilalui semua cewek sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur sama seorang cowok. Dan dengan memanfaatkan pola tersebut, gue menciptakan sebuah sistem yang berisi teknik-teknik ampuh untuk membuat cewek manapun bertekuk lutut dan mengiba untuk bisa bercinta sama gue. Dan gue akan bahas 2 buah teknik sadisnya di video ini. So, pastikan lo tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke trik sadis tersebut, gue harus kasih tahu dulu satu kebohongan besar tentang cara dapetin cewek. Kebohongan besar yang selama ini mengepung kita dan kita tiap hari dibombardir sama kebohongan ini. Kebohongan itu adalah bahwa untuk dapetin cewek idaman, lo harus ganteng, mapan, atau bertubuh atletis. Bullshit man. Itu semua kebohongan besar. Faktanya, cewek nggak benar-benar tertarik sama itu semua. Kita cuma dibuat berpikir bahwa cewek tertarik sama itu semua. Dan bullshit ini, kebohongan besar ini adalah penyebab utama kenapa banyak banget cowok yang akhirnya nggak pede ataupun menyedihkan ketika berhadapan dengan cewek. Dan gue pun sama, dulu gue terjebak sama itu semua. Dan lo tahu men, kita semua nggak bersalah, kita semua cuma korban. Dan kalau ada yang harus disalahin atas bullshit ini, salahin media. Kalau lo nggak percaya, lo lihat aja tuh sinetron-sinetron najis. Biarpun ceritanya menyedihkan, tetap aja pemeran cowoknya ganteng-ganteng. Atau sekali-sekali coba deh lo lihat majalah cewek. Lo baca deh artikel di sana. Di situ pasti dibeberin bahwa cowok idaman adalah cowok yang keren, ganteng,
kaya, pinter, atau berbadan atletis. Dan kalau lo perhatiin, bahkan model iklannya pun harus cowok-cowok yang seperti itu. Dan itulah penyebab utama kenapa banyak banget cowok yang nggak pede. Yaitu tadi karena kita dibuat berpikir bahwa kita harus ganteng, mapan, dan berbadan atletis supaya cewek-cewek mau sama kita. Kita secara nggak sadar sudah terhipnotis, dicuci otak oleh media. Media udah mencuci otak kita, men. Nah oke, sekarang karena lo udah tahu kebohongan besarnya, kalau gitu sekarang saatnya lo mengetahui kenyataan yang selama ini ditutup-tutupin. Kenyataan yang dijaga erat terutama oleh para tanda kutip guru cinta yang cuma pengen ngerampok duit lo aja. Dan kita akan bahas apa sih yang sebenarnya membuat cewek tertarik, dan kita akan bahas itu sebentar lagi. So pastikan lo tetap nonton video ini sampai habis. Oke. Kalau cewek nggak benar-benar tertarik sama ketampanan, kekayaan, dan keatletisan cowok, jadinya apa sih sebenarnya yang bikin cewek tertarik sama cowok? Jawabannya adalah pre-selection. Yep, cewek hanya tertarik sama satu hal, yaitu pre-selection. Kalau lo bingung tentang pre-selection itu seperti ini. Cewek itu pada dasarnya adalah makhluk lemah, dan mereka selalu mencari perlindungan. Nah, kalau seorang cewek bisa mengetahui bahwa seorang cowok adalah seorang yang unggul, maka secara naluriah mereka akan tertarik dan berusaha mendapatkan perhatian dari itu cowok. Kenapa? Ya itu tadi, karena pada dasarnya mereka lemah dan butuh perlindungan. Terus bagaimana mereka bisa tahu kalau seorang cowok adalah seorang yang unggul? Nah ini nih, gobloknya adalah mereka nggak tahu gimana caranya. Mereka hanya akan melakukan itu secara naluriah. Mereka bahkan nggak ngerti gimana cara menyeleksi cowok. Mereka hanya mengandalkan naluri. Naluri yang memang udah terasah dari sononya. Nah, tapi kita di sini akan mempelajari gimana sebenarnya proses itu terjadi. Karena kalau kita paham prosesnya, otomatis kita bisa gunakan pre-selection proses untuk senjata kita nantinya. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita akan ambil sebuah penelitian di Amerika sono, yaitu penelitian tentang ikan maskoki. Para peneliti penasaran, kenapa sih maskoki-maskoki betina hanya setia kepada satu maskoki jantan saja? Dan karena penasaran lalu mereka pun melakukan penelitian. Maka ditaruhlah 2 ekor maskoki jantan ke dalam kolam berisi segerombolan maskoki betina. Satu jantan berwarna cerah, yang satunya lagi berwarna kurang cerah. Dan yang terjadi adalah, para betina tertarik sama pejantan yang berwarna lebih cerah. Oke, kalau sampai situ saja mungkin kesimpulannya, ya iyalah, yang cerah mungkin dianggap lebih ganteng sama maskoki betina. Tapi ternyata nggak seperti itu, bos. Mereka pun melanjutkan penelitian, dan dimasukin lagi lah satu pejantan yang warnanya sama cerah. Ternyata, nggak berubah tuh. Para betina masih pada setia ke pejantan pertama. Lalu penelitian berlanjut, dimasukinlah pejantan yang warnanya lebih cerah. Dan ternyata, tetap nggak berubah. Para betina nggak pindah ke lain hati. Why? Karena alasan sebenarnya, para betina nggak melihat dari cerah atau enggaknya warna si pejantan. Warna cerah cuma menandakan bahwa si pejantan lebih sehat. Yang sebenarnya membuat para betina tertarik adalah karena betina-betina yang lain juga tertarik sama si pejantan tersebut. Nah, cewek itu sama dengan ikan maskoki. Mereka akan tertarik sama kita selama mereka merasa cewek lain pun tertarik sama kita. Dan itulah rahasia terbesarnya. Dan dengan bermodal pengetahuan tersebut, gue sudah meracik strategi untuk membuat cewek tertarik sama kita. Bahkan sebelum kita ngomong nama gue. Pengen tahu strateginya? Tetap tonton video ini sampai habis. Karena di akhir video ini akan dibahas trik paling gila untuk bikin cewek memperebutkan lo hanya dalam hitungan menit. Oke, sekarang saatnya kita bongkar 2 trik super ninja untuk membuat cewek langsung tertarik sama kita. Gunakan trik ini dengan benar. Dan silahkan lo lihat dan buktikan sendiri hasilnya. Oke, trik pertama. Ini harus lo pahamin. Karena ini adalah penyebab utama kenapa cewek susah banget tertarik sama lo. Triknya adalah, hindarin untuk berhadapan dada langsung dengan cewek. Yap, berhadapan dada, bukan berhadapan muka. Kenapa? Karena ketika lo menghadapkan dada lo langsung ke cewek, secara naluriah, mereka akan menganggap lo sangat membutuhkan dia. Dan coba lo tebak, ketika mereka menganggap lo membutuhkan mereka, apa yang akan terjadi? Yap, mereka akan menganggap lo lemah. Dan ini terjadi secara otomatis. Lo akan dianggap nggak unggul oleh mereka secara naluriah. Dan gara-gara itu, maka kesempatan lo langsung padam saat itu juga. Oke, so hindari untuk berhadapan dada langsung dengan cewek. Oke? Nah, trik kedua. Warning, gunakan trik ini secara bijak. Karena dengan trik ini lo bisa bangkitkan birahi cewek dengan cepat. Teknik ini berkaitan sama bibir. Iya, gue tahu. Lo pasti pengen nempelin sesuatu ke bibir mereka kan? Ya, gue ngerti itu. Tapi sabar dulu, bos. Kita bahas triknya dulu, oke? Triknya gini. Ketika cewek lagi berbicara sama lo, liatin aja bibirnya. Jangan lo liatin mata atau wajahnya. Tapi liatin bibirnya.
Nah, dengan melakukan ini, lo udah mengirim sinyal seksual ke cewek. Dan secara bawah sadar, sang cewek akan menanggapi dengan birahi yang meningkat. Nah, teknik ini dinamakan teknik seksual intriguer, di mana lo ngirim sinyal seksual ke cewek, dan cewek secara otomatis dan nggak sadar akan menanggapi dengan meningkatnya birahi mereka kepada lo. Oke, sekarang lo udah tahu rahasia terbesar tentang bagaimana sebenarnya cewek bisa tertarik sama cowok. Terlepas dari tampang, kekayaan, atau besarnya tubuh. Lo juga udah mengetahui kesalahan terbesar yang harus lo hindarin agar cewek nggak langsung memadamkan hasrat mereka sama lo. Dan lo juga udah mengetahui trik ekstrim yang ketika lo gunakan dengan benar, lo akan mampu membuat gairah mereka terbakar dan langsung menyerbu lo dengan penuh gairah. Sejauh ini, lo udah bisa dapetin banyak banget informasi berharga dari video ini. Dan kalau lo sekarang ngerasa bingung, nggak apa-apa kok, itu hal yang wajar kok. Artinya, sekarang lo punya dua pilihan sederhana aja. Pilihan pertama, lo bisa ambil informasi di video ini dan gunakan trik yang lo dapet seadanya, tanpa perlu mengetahui trik-trik ampuh lainnya yang akan mendukung dan mempercepat kesuksesan lo dalam menaklukkan cewek. Dan hey men, siapa tahu mungkin suatu saat lo beruntung dan bisa berkembang. Ya emang sih, lo butuh lebih banyak waktu dan beberapa proses menyakitkan, dan gue nggak ngejamin lo kuat ngejalanin itu semua.